Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman peserta bootcamp Proteus batch 1 kali ini. Di sini alhamdulillahirabbil alamin kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama dan juga bertatap muka walaupun secara online. Dan sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Pertemuan di bootcamp ini kita akan mempelajari tentang Proteus dan akan membuat proyek-proyek elektronika dengan simulasi Proteus ini. Seperti itu. Oke, mungkin tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita akan memulai kelas hari ini dengan dibimbing langsung oleh tutor kami, yaitu Mas Obi Zamisyak. Maka dari itu, untuk waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Mas Obi. Monggo Mas Obi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman dan juga bapak-bapak yang sudah bergabung di bootcamp Proteus. Ini adalah bootcamp kedua dari kami. Yang pertama kami melaksanakan bootcamp untuk kelas IoT, tapi itu sangat panjang sekali karena pertemuannya ada 10. Terus kami mencoba evaluasi karena terlalu padatnya kegiatan online. Akhirnya kami juga memberikan kuliah yang cukup singkat lah untuk user yang baru gitu. Jadinya kami memutuskan untuk mencoba membuat bootcamp yang hanya 2 hari seperti itu. Oke. Untuk lebih detailnya saya langsung aja share screen untuk ininya, scan slide-nya. Baik, sudah muncul di halaman Bapak Ibu semua. Jadi kita akan belajar tentang Proteus, tapi sebelumnya tidak afdol kalau misalkan saya tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya adalah alumni dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta. Basic saya adalah pendidikan, tapi khususnya adalah pendidikan teknik elektronika. Nah, dari itu kami membuat Indobot ini untuk menyalurkan sebuah keilmuan kami ya. Jadi di teman-teman di Indobot itu memang kebanyakan dari jurusan teknik elektronika, mekatronika, informatika, dan memang basicnya adalah keguruan. Jadi kami ingin menyalurkan keilmuan kami melalui media online seperti itu. Dan ada beberapa penghargaan yang mungkin bisa menjadi salah satu referensi teman-teman yang masih kuliah, yaitu salah satunya PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Saya pernah mengikuti 2 kali. Terus ada acara besar di seluruh dunia. Kebetulan tahun 2015 itu ada acara Google Hack Fair. Jadi itu adalah salah satu momen ketika saya itu dapat bertemu langsung dengan para maker di seluruh dunia yang berkumpul di Jakarta. Itu salah satu hal yang luar biasa. Kemudian mungkin teman-teman juga tahu ada namanya program-program dari Kemenristek dan sebagainya yang mungkin bisa mendukung hobi ataupun mendukung skill teman-teman untuk bisa meningkatkan skillnya. Terutama teman-teman yang bergabung di sini adalah orang-orang yang berada di dunia elektronika seperti itu. Dalam 2 jam ke depan kita harus saling memahami satu sama lain. Dan di sini setelah kami melakukan evaluasi di bootcamp yang pertama untuk bootcamp Internet of Things, ada beberapa problem ya kan. Ada beberapa problem terutama masalah kedisiplinan. Oleh karena itu kami memutuskan untuk membuat peraturan bootcamp. Nah, di sini teman-teman wajib mengikuti peraturan bootcamp. Karena apa? Kami menginginkan output dari bootcamp ini teman-teman juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, seperti itu. Pertama, teman-teman harus mengikuti sepenuhnya semua kegiatan bootcamp. Mulai dari mengikuti tutorial seperti ini, mengikuti penjelasan, kemudian mencatat hingga melakukan praktikum. Karena kita medianya menggunakan laptop,
Jadi mungkin sudah tidak ada alasan lagi untuk kita melakukan praktikum. Bentar. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, teman-teman harus menyimak, mencatat, dan mempraktikkan semua hasil dari pembelajaran ini. Baik itu teman-teman yang masih mahasiswa ataupun Bapak Ibu sekalian yang sudah menjadi guru tentunya, atau beberapa dosen mungkin yang sudah join di kelas ini. Jadi wajib untuk mempraktikkan supaya apa? Supaya kami juga bisa mengukur seberapa jauh sih, seberapa efektif pembelajaran seperti ini, dan juga harapannya kami juga bisa mendeliver atau menyampaikan materi lebih bagus lagi seperti itu. Kemudian mematikan mic saat kelas dimulai. Baik, terima kasih semuanya sudah silent ya. Kemudian menyalakan video saat materi berlangsung sebagai bukti kedisiplinan. Kenapa ini penting? Karena yang pertama, seperti kita lihat di kelas-kelas sebelum adanya pandemi, ketika kita berada di kelas, guru akan menegur kita ketika kita tidur, ya kan? Atau ketika kita ngobrol dengan teman yang lain dan sebagainya. Nah, hal ini tidak terjadi di kelas online. Ada ratusan kelas, jutaan kelas online yang ada di luar sana, tapi hanya 5%, paling enggak 5% yang menjalankan kedisiplinannya. Ini saya dapatkan dari ketika saya mengisi materi di Young Entrepreneur Academy, yaitu salah satu akademi untuk entrepreneurship di Bandung. Di situ saya mengisi kelasnya, dan kelasnya semua mengaktifkan videonya, sehingga gurunya juga bisa ngecek apakah muridnya itu dapat menerima dengan baik atau hanya yang penting online terus ditinggal. Nah, itu menurut itu sesuai dengan adab menuntut ilmu. Jadi ketika kita ingin mendapatkan ilmu, tentunya kita harus memiliki adab dalam memperlakukan hal yang baik, gitulah, hal yang baik untuk supaya kita dapat mendapatkan ilmu yang berkah seperti itu. Jadi mohon maaf ya teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian yang mungkin kurang berkenan untuk mengaktifkan videonya, tapi ini adalah salah satu hal yang wajib yang harus dilakukan untuk menghargai siapa yang memberikan pembelajaran. Jadi kita di sini memang saling belajar. Saya hanya sebagai fasilitator untuk memberikan wawasan yang sudah Indopod miliki untuk diterapkan oleh teman-teman semua. Seperti itu. Apakah di sini ada yang keberatan? Jika keberatan, silahkan menuliskan chat yang ada di komen dengan alasannya apa. Nanti akan dibalas oleh Mbak Eva. Gitu. Jika tidak ada yang keberatan, saya harap teman-teman dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ada satu dari Mbak Fidelia, Averina Fidelia, untuk kameranya sedang bermasalah. Oke, kami maklumi. Mungkin untuk kedepannya bisa join yang satu menggunakan handphone, yang satu menggunakan PC, gitu. Atau gimana. Ini hanya untuk supaya tutor juga tahu gitu loh aktivitas dari pesertanya, karena secara adab menuntut ilmu ini adalah hal yang penting. Sedangkan kelas online semakin kesini semakin menghilangkan adab. Bahkan ada beberapa orang yang mengisi kelas online itu hanya dia mendengarkan saja sambil tiduran dan ya bablas dari kuping kanan ke kuping kiri. Ya ibaratnya seperti itu. Nah, jadi saya ingin membuat kelas online di Indopod itu benar-benar berbeda. Kita saling menghargai untuk siapa yang menyampaikan keilmuannya, siapa yang mendengarkan, kita saling menghargai dan fokus dalam pembelajaran. Seperti itu.
Kalau untuk minum boleh banget ya. Jadi tadi saya sarankan untuk secangkir kopi itu memang benar karena ya namanya belajar elektronika, apalagi ada codingnya kan nanti pasti agak pusing ya teman-teman. Jadi mohon ya bisa menyesuaikan sendiri kalau mau sambil ada kopi dan sebagainya tidak apa-apa. Baik, gitu ya teman-teman. Baik, saya harap teman-teman dapat menyalakan face-nya. Memang ada yang nggak bisa, nggak apa-apa. Baik, nanti mungkin saya akan dibantu oleh Mbak Eva untuk mencatat siapa saja yang aktif, siapa tahu mendapatkan bonus-bonus yang menarik dari Indobot. Ya. Baik, kita lanjutkan saja. Sebelum ke sini ada beberapa tadi role. Yang kedua, ketika teman-teman ingin melakukan pertanyaan, ya kan, silahkan mengangkat tangan dengan cara memasukkan pesan yang ada di chat ya. Jadi misalkan teman-teman mau tanya apa nih, Kak saya mau tanya, ya udah di chat dulu. Jadi kayak nanti seperti urutan gitu. Jadi siapa yang perlu saya balas terlebih dahulu, pertanyaannya seperti apa. Jadi tidak bentrok antara nggak dulu-duluan siapa yang mau bertanya, tapi akan terstruktur seperti itu. Kemudian jika ingin ke kamar mandi atau ambil minum, silahkan izin melalui chat, ya kan. Nanti akan dicatat oleh Mbak Eva. Jadi Mbak Eva nanti akan tugasnya yaitu merekap dan juga memoderatori kita untuk aktivitas kita. Kemudian ini adalah yang perlu saya sampaikan, kedisiplinan adalah kunci dalam belajar. Mungkin Bapak Ibu yang masuk kelas ini yang sudah menjadi guru atau dosen itu pastinya paham betul dengan kedisiplinan adalah kunci semuanya, dan itu adalah salah satu yang diajarkan ketika saya kuliah di keguruan UNY, dan saya memang mengamati ini adalah salah satu faktor kesuksesan pembelajaran. Makanya dari itu dengan adanya bootcamp ini salah satu solusi lah. Kami dulunya ada kelas offline, sekarang diganti online. Kemarin kami mencoba bootcamp tapi masih biasa aja, dan sekarang sudah mulai ditingkatkan untuk masalah peraturannya supaya ya saling-saling menghargai seperti itu. Kemudian seperti yang saya sebutkan di awal, banyak pembelajaran online di luar sana. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu semua tahu ya, di luar sana itu banyak webinar yang gratisan dan sebagainya. Tapi ketika kita ikut, kadang itu kita nggak masuk ilmunya, hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, dan hanya mendapatkan sertifikat. Nah, sedangkan di bootcamp itu berbeda. Kita benar-benar mengikuti pembelajaran praktek hingga bisa gitu loh. Dengan jangka waktu yang sudah kita sesuaikan, yaitu 2 jam pertemuan, 2 jam per pertemuan gitu. Karena materi kita agak ringan hari ini, kita bahas ini dulu. Besok akan lebih full praktek gitu. Kemudian input dan outputnya sama. Terkadang kita berada di satu kelas, gurunya satu, tapi hasilnya beda. Nah, itulah yang mungkin salah satu menjadi faktor kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda. Maka dari itu harapannya peserta dapat melakukan yang maksimal. Ya, jadi jangan hanya diam saja, misalkan mau bertanya, tanya aja lewat chat, terus kemudian jika ada kesulitan apa, langsung misalkan menyalakan mic-nya, tanya dan sebagainya. Itu. Dan semoga pembelajaran ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Berdoa selesai. Kita langsung masuk ke materi utama. Siapkan coret-coret atau kertas atau apa gitu, monggo. Baik. Materi yang pertama yaitu apa itu Proteus? Proteus adalah sebuah software yang digunakan untuk simulasi PS Spice.
pada level skematik sebelum rangkaian skematik di-upgrade atau dipindahkan ke layout PCB untuk memastikan PCB dapat berfungsi dengan semestinya. Aslinya Proteus itu digunakan untuk mensimulasi rangkaian saja, bukan untuk mensimulasikan sebuah program. Kenapa? Karena programnya sendiri itu nanti akan ditransfer langsung ke boardnya atau papannya, misalkan ke Arduino, ke Node MCU, dan sebagainya. Sedangkan kalau misalkan kita masih ragu dengan cara kerja komponen-komponen yang kita rakit, mungkin teman-teman bisa menggunakan si Proteus ini untuk diisi sebuah program, dan programnya itu digunakan untuk menjalankan rangkaiannya sebelum diekspor ke PCB. Karena kalau udah jadi PCB ya, jadi papan circuit board itu dia akan susah misalkan kita mau troubleshooting dan sebagainya. Terkadang ada beberapa pertanyaan lucu yang masuk. Mas, ini kok codingnya udah bener, ini semua udah bener, udah selesai upload, tapi kok nggak jalan gitu. Kadang yang diotak-atik codingnya lagi, padahal bisa jadi yang rusak itu boardnya, atau kadang pinnya salah dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin pernah terjadi gitu loh. Yang itu mungkin teman-teman pernah mengalami. Maka dari itu kita membutuhkan sebuah software untuk melakukan simulasi. Nah, software ini bernama Proteus. Software Proteus ini udah jadul banget ya teman-teman. Jadi software Proteus ini udah dari tahun 80-an, 89 ya, sekitar tahun 90-an. Dan awalnya software Proteus ini hanya digunakan untuk level skematik, belum ada mikrokontrolernya. Kemudian di Proteus 7 udah ada mikrokontroler AVR. AVR itu adalah keluarga Atmel, dari keluarga Atmel yang mengeluarkan mikrokontroler serinya AVR. Salah satunya Atmega 32, Atmega 16, Atmega 328 dan sebagainya. Kemudian dari situ Proteus mulai dikenal di dunia pendidikan, termasuk ketika saya dulu masih SMK. Saya masih SMK, saya udah mengenal namanya Proteus. Terus ketika saya kuliah, dosen-dosen juga mengajarkan pembelajarannya menggunakan Proteus. Tapi kadang level Proteusnya hanya sampai ke skematik saja. Untuk ke PCB kami menggunakannya Eagle. Kenapa? Karena Eagle adalah freeware, tapi ukurannya hanya terbatas 10 kali 10, tapi itu tidak ada masalah dengan ukuran 10 kali 10. Dengan batasan hanya 2 layer. Untuk project-project kita kebanyakan kita menggunakan 2 layer. Nah, sedangkan kenapa sih kok nggak boleh pakai Proteus ke PCB? Karena Proteus itu sejatinya adalah berbayar. Jadi teman-teman nggak bisa menggunakan aplikasi ini secara bebas, secara komersil. Tapi waktu saya sekolah dan kuliah juga diajarkan untuk seri-seri yang lama kita bisa menggunakannya hanya untuk sekedar pembelajaran. Jika kita ingin fitur yang lebih, maka kita perlu melakukan pembelian gitu. Nah, kemudian di Proteus itu ada 2 fitur. Yang satu fiturnya itu yaitu untuk PCB. Nah, PCB ini teman-teman bisa membuat layout seperti ini yang ada di gambar. Nah, seperti yang ada di gambar ini PCB bisa kita bikin. Kemudian teman-teman juga bisa membuat simulasi melalui VSM, Virtual System Modeling Simulation. Nah, di sini kita bisa memasukkan komponen, memasukkan multimeter, kita bisa memasukkan aktuator, sensor, dan sebagainya. Kita bisa merancang sendiri hingga kita bisa simulasikan. Nah, Proteus ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk teman-teman yang mungkin terbatas biayanya. Jika membuat proyek secara langsung menggunakan PCB, terus nanti teman-teman solder dan sebagainya, itu nanti ketika ada yang rusak dan sebagainya, teman-teman bingung, biayanya cukup mahal. Maka dari itu kita menggunakan Proteus gitu. Nah, yang ketiga ada namanya Gerber file. Ini bukan sebuah fitur ya, fiturnya ada 2, tapi ini hanya sebuah tambahan fungsi ya, fungsi dari si PCB layouter tadi. Jadi si Gerber file ini adalah sebuah file yang menyimpan desain sirkuit cetak. Jadi sebelum
PCB itu dicetak misalkan ke perusahaan yang ada di Cina, misalkan PCBY atau JLC PCB. Nah, misalkan kita masukin ke PCBY nih. Nah, di PCBY dipastikan dulu filenya ini harus Gerber file. Tujuannya apa? Nah, kalau teman-teman lihat di Gerber file ini ada banyak banget layout, mulai dari lubangnya untuk yang di bor mana, terus jumper, terus kemudian ada top layer, bottom layer, terus ada tulisan-tulisan yang warna putih itu. Jadi memang fungsinya sangat kompleks sekali. Jadi si Gerber file itu seperti seolah-olah zip, kalau teman-teman tahu ya, zip. Di dalam zip kan kita bisa memasukkan JPEG, terus dokumen, PDF dan sebagainya dimasukkan dalam satu zip. Nah, Gerber file itu seperti itu, dan modelnya mesin yang untuk mencetak PCB itu dia membutuhkan file-file yang ada di Gerber filenya tadi itu. Jadi nanti file yang ada di Gerber dia akan apa ya namanya, dipisahkan sendiri oleh mesinnya. Nanti si filenya itu akan digunakan, peritilan filenya itu akan digunakan untuk membuat PCB yang sudah kita pesan. Salah satunya ke PCBY gitu. Kemudian di sini Gerber file ini itu adalah format resmi ya guys. Jadi format resmi di mana kita ingin mencetak sebuah file PCB ke industri yang sebenarnya harus menggunakan format Gerber file. Seperti itu. Nah, disclaimer aja, jadi saya sudah menjelaskan di waktu teman-teman mendaftar bootcamp, software Proteus yang dipakai adalah Proteus 7.1, di mana sudah di-share secara gratis di internet. Software yang digunakan merupakan versi lama yang sudah tidak dijual lisensinya. Kita dapat menggunakan untuk sekedar pembelajaran. Kemarin saya negosiasi dengan Lab Center, dan dari Lab Center untuk sekedar pembelajaran saja nggak masalah, tapi itu tidak legal gitu bilangnya. Lebih baik minta diskon ke distributor yang ada di daerah. Kemarin ditawari distributornya dari Malaysia. Jadi memang saya sudah berusaha izin ya teman-teman, berusaha izin. Memang untuk dari Lab Center mereka tidak mempermasalahkan menggunakan versi yang lama, tapi mereka masih melabelkan itu tidak legal, padahal versi ini sudah tidak dijual lisensinya. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang menggunakan Proteus 8 harapannya bisa di-downgrade saja ke Proteus 7, karena itu adalah melanggar hak cipta, dari mana hak apa ya, seperti hak cipta ya, hak ciptanya dari Lab Center yang sudah memproduksi aplikasi Proteus. Mereka merasa dirugikan karena kita menggunakan yang gratisan. Sedangkan yang versi 7 itu sudah tidak dijual lisensinya. Jadi kita masih boleh menggunakannya. Kalau misalkan yang versi 8 itu benar-benar masih dijual, dan teman-teman kalau bisa jangan menggunakan yang versi 8. Saya rekomendasikan versi 7 aja. Toh juga fungsinya sama, hanya berbeda tampilan sederhana aja apa gitu. Seperti itu. Mungkin itu ya teman-teman, ini untuk sekedar disclaimer aja. Kalau misalkan kita mau lihat harganya, ternyata di sini untuk paket platinum yang super komplit kita bisa bikin proyek IoT itu harganya $8.000. Ini sangat mahal sekali. Untuk yang custom aja harganya $248. Ini sekitar 3 jutaan lah untuk yang custom saja. Nah ini platinum berapa puluh juta nih ya kan. Sekarang harga dolar lagi di angka 15 ribuan gitu. Nah mungkin teman-teman bisa mengurungkan niat untuk menggunakan Proteus 8 supaya kita juga menghargai pembuat Proteusnya, supaya ya apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan seperti itu. Karena goal dari pembelajaran itu kita bisa masuk ke otak, terus kita bisa mengaplikasikannya, dan syukur-syukur bisa menjadi salah satu ladang rezeki kita. Ketika kita lulus, ketika kita mendapatkan proyek dan sebagainya, bisa kita gunakan untuk apa ya, mencari rezeki gitu loh. Jadi kita ya tetap harus menggunakan versi yang lama aja nggak apa-apa. Terus cara installnya gampang banget. Jadi saya tadi sudah share videonya. Kita perlu mendownload master filenya Proteus.
kemudian download library Arduino Proteus, terus menginstal sesuai panduan, memasukkan library. Nah, ada dua file ya, ada dua aplikasi, yaitu ISIS sama Ares, bukan ISIS yang komplotan teroris itu ya, bukan. Jadi ini memang namanya ISIS sama Ares. Saya juga kurang paham, tapi dari dulu banget memang seperti itu. Ketika saya masih SMK sampai kuliah sampai lulus memang seperti itu. Nah, untuk yang ISIS itu digunakan sebagai VSM simulator. Untuk yang Ares digunakan untuk PCB layouter kayak gitu. Jadi memang fungsinya beda. Jadi teman-teman kalau mau membuat simulasi Arduino yang akan kita pelajari nanti, teman-teman menggunakan yang ISIS seperti itu. Baik, seperti itu. Untuk caranya akan saya langsung demokan. Saya stop dulu. Jadi saya akan demokan. Mungkin ada yang mau testimoni dulu. Tadi sudah mencoba menginstal Proteusnya, apakah ada yang gagal dan sebagainya. Monggo, silahkan open mic. Teman, mas Kak, halo Kak. Ya, Saya monggo. tadi coba install yang versi 7-nya tapi gagal. Filenya itu tidak tampil di komputer saya. Jadi saya coba install yang versi 8, hasil cuman pas mau impor library-nya, tapi apa namanya, tidak ada folder library. Bagaimana itu Kak? Ya, jadi untuk versi 8 memang tidak bisa menggunakan library tambahan ya Mas. Karena versi 8 itu memang dia modelnya package. Jadi saya akan bukakan sebuah websitenya di Lab Center Elektronik. Jadi di Lab Center Elektronik itu dia menjual barangnya itu per package ya. Itu coba ini. Saya bukakan dulu. Nah, ini adalah website dari Proteusnya. Jadi Proteus ini dia menjual si aplikasinya itu per package ya. Jadi misalkan kita mau beli yang visual simulation, PCB layout itu beda-beda. Makanya di situ tidak ada fitur namanya memasukkan library, karena di sini dia menjual per ininya, per package ya. Misalkan di visual simulation, kalau Mas Mubarok ya, Mas Mubarok menginstal aplikasinya, itu dia udah ada paket-paketnya, mulai dari ARM, Arduino, Atmel, terus NXP dan sebagainya. Ini board-boardnya dan harganya mahal banget. Kalau misalkan kita mau install Arduino aja, ini untuk yang VSM VR segini. Terus kalau Atmel segini gitu. Terus kalau misalkan ARM segini kan lumayan gitu loh. Jadi mungkin saya sarankan untuk menguninstall Proteus 8 dan dicoba untuk instalasi ulang Proteus 9 Proteus 7 gitu. Itu mungkin ada lagi. Mohon izin. Saya tadi ini telat gitu, cara installnya seperti apa. Saya cuman sudah nginstal tapi nggak tahu muncul apa setelah diinstal. Apakah yang muncul ISIS itu apa seperti gimana? Ya, untuk instalasi memang pakai yang ini sih. Untuk aplikasinya pakai yang ISIS. Jadi kita kalau mau menggunakan visual simulasi itu kita pakainya yang ISIS. Jadi itu udah benar sih Mas, kalau misalkan udah muncul aplikasi yang ISIS sama Ares. Jadi ada dua aplikasi, kalau misalkan Mas mau coba searching di bagian Windows ya, di Windows itu Mas pakai di searching aja ISIS atau Ares. Hanya saja ini ketika diklik muncul cannot find valid lisensi. Oh ya, itu akan saya jelaskan habis ini. Siap. Baik,
Itu mungkin langsung saya demokan aja ya teman-teman. Baik, saya menggunakan laptop Apple tapi isinya Windows ya. Jadi saya sengaja menggunakan Apple karena menurut saya hardware-nya bagus banget sih. Jadi karena saya aplikasinya banyak kan untuk Windows, jadi saya install Windows. Nah, sekarang saya share screen untuk jadi di sini saya sudah mendownload aplikasinya, ada library, terus Proteus 7.10. Nah, Proteus 7.10 dan library ini silahkan diekstrak terlebih dahulu. Ini saya ekstrak dulu. Nah, di sini ada folder Proteus 7.10, ada lisensi Proki sama setup. Nah, saya pastikan dulu saya belum menginstal Proteus, jadi saya klik isi saja. Nah, ini belum ada. Dan saya coba untuk menginstal Proteus. Saya langsung aja klik 2 kali. Seperti ini, muncul seperti ini. Kemudian melakukan setup. Setupnya sederhana, cukup kita klik next. Nah, di sini ada local lisensi key atau use lisensi install or server. Nah, itu teman-teman silahkan pakai yang ini. Nah, sebelum masuk ke situ, coba dibuka ini bagian sini. Terus ada debasco.com. Ini filenya adalah bentuknya lisensi, ya kan? Lisensi. Jadi lisensi yang ada di sini nanti yang akan dipanggil. Ini coba saya, sorry, karena saya sudah pernah install ini sepertinya. Jadi nanti akan muncul ya, muncul lisensi key. Kemudian di lisensi key-nya akan tertuliskan ini, key is valid for Guild of Proteus Profesional. Dari nama Debasco-nya. Nah, tadi lisensi key-nya ambil di sini, Debasco. Itu. Misalkan ini saya next dulu. Nanti setelah ini akan saya install untuk lisensinya. Kan coba saya install ulang untuk lisensinya, tapi saya perlu menginstal Proteus-nya ini. Jadi ketika tadi si lisensinya muncul, lokal lisensinya sudah muncul, maka akan ada pop-up ya kan. Pop-up-nya itu yang nantinya akan teman-teman harus memasukkan si Debasco-nya tadi itu. Itu lisensi dari Debasco. Nanti si lisensi itu tinggal di open aja, habis itu copy all atau insert all. Nah, saya akan coba setelah ini. Mungkin yang mau tanya langsung chat aja coba. Iya, Pak. Baik. Nah, ini instalasinya udah selesai. Saya buka lagi yang bagian ini. Nah, ini saya klik lisensi manager. Ketika ini saya open. Nah, ini tadi yang saya maksud lisensinya udah ke copy semua. Jadi lisensi ini pastikan teman-teman copy semua. Ini misalkan saya remove aja. Saya remove ya ini ya. Saya remove, saya close. Ketika saya membuka ISIS misalkan. Nah, ini tidak bisa tulisannya. Cannot find a valid lisensi key for ISIS professional on this computer. Lisensi manager report bad or missing customer key. Please ensure that you have installed your lisensi key as per installation instruction. Jadi silahkan memasukkan instalasinya si lisensi tadi. You can run lisensi.exe to view currently installed key. Jadi teman-teman ini diklik dulu ini lisensinya. Nah, kemudian lisensi yang ini klik bagian install. Nih. Setelah keinstall seperti ini, kita close saja. Kemudian kita coba buka untuk ISIS. Nah, ini kadang seperti ini sih.
perlu dipaksa untuk ada beberapa aplikasi yang perlu harusnya bisa. Oke. Coba kalau misalkan nggak bisa seperti ini, setelah saya isi install key-nya, saya masuk ke foldernya Lab Center Elektronik. Jadi tadi di sini ada namanya lisensi.exe. Nah, ini lisensi.exe-nya saya buka. Nih, file harusnya lisensinya udah ke-install seperti ini. Mungkin perlu di restart atau gimana, atau kalau saya coba lagi aja untuk install ulang ya teman-teman. Nah, oh ada yang lupa, sorry teman-teman, saya lupa. Saya ini di LXK Proteus 710 SPENG ini adalah sebuah patch ya, patch untuk melakukan validasi lisensi. Nah, teman-teman pastikan pencet nih Run as Administrator. Nah, ketika sudah muncul seperti ini nih, dicari aja filenya Proteus di mana. Kalau saya di C, karena Windows 64, saya masuk ke sini, terus Lab Center Elektronik. Kemudian Proteus 7, saya klik OK, saya update. Lisensi sudah selesai. Jadi seperti itu, gampang banget. Jadi saya coba bismillahirrahmanirrahim. Proteus akan bisa digunakan. Nah, seperti itu. Jadi yang setelah proses instalasi selesai, jangan lupa untuk klik lisensinya gitu. Kalau ini klik no aja. Klik no. Nah, saya sarankan untuk teman-teman menggunakan sebuah display ya kan, displaynya ada di setting, display option ya, display option. Di sini teman-teman menggunakan OpenGL Graphic yang ini ya, OpenGL Graphic. Tujuannya apa? Tujuannya biar gak lemot. Nah, ini misalkan saya memasukkan komponen deh, misalkan komponen apa ini deh. Nah, ketika nanti akan saya drag and drop, itu kadang lemot gitu loh. Saya coba masukkan. Jadi itu terjadi karena memang softwarenya, bukan spek komputernya. Nah, di sini terlihat kedip-kedip. Teman-teman mungkin lihat kedip-kedip. Di sini agak kedip-kedip, lambat gitu loh. Nah, ini kedip-kedip. Tapi ketika teman-teman menggunakan settingan displaynya diganti OpenGL Graphic, ini jadi lebih semut, nggak kedip-kedip lagi. Nah, ini akan mempengaruhi kalau misalkan project teman-teman gede, banyak gitu. Jadi teman-teman monggo kalau mungkin kalau saya sarankan sih, jadi saya sarankan saja untuk merubah settingan ini. Cuman kalau nggak mau repot ya nggak apa-apa, nggak perlu setting gitu. Itu untuk cara instalasinya teman-teman. Jadi saya stop sharing dulu. Kira-kira ada yang ada problem atau apa gitu? Maaf, Mas. Ya, monggo. Yang tadi yang cara update-nya itu bisa diulang? Maaf, cara tadi, update untuk ya, lisensi? Ya, untuk lisensinya yang LXK-nya. LXK, oke. Jadi saya akan coba share screen lagi. Nah, pertama pastikan ini diklik 2 kali untuk di open. Kemudian di sini kan awalnya itu tampilannya seperti ini. Nggak ada ini, tampilannya seperti ini. Nah, ketika tampilannya seperti ini, silahkan dimasukkan. Ini diklik dulu bagian atas, terus klik install. Ada seperti ini, pop-up seperti ini, klik aja continue. Habis itu di close. Nah,
Setelah itu di sini klik Run as Administrator, ya kan? Terus cari folder di mana teman-teman menginstal Proteus. Biasanya itu ada di program file, kalau enggak ini ya ini. Kalau ini untuk Windows teman-teman yang 32 bit, kalau yang menggunakan 6 bit, 64 bit biasanya masuk ke yang di sini. Terus masuk ke Lab Center Electronic. Setelah itu masuk ke Proteus 7 Profesional. Habis itu klik OK, update gitu. Oh sorry, tadi karena sudah diupdate mungkin ya. Saya coba lagi. Karena sudah diupdate, jadi mungkin terjadi error, perlu saya uninstall ulang. Oh, karena ini kebuka Proteusnya. Saya klik close. Close dulu. Saya ulangi ya, teman-teman. Dari sini, di lisensinya ini pastikan sudah terinstall seperti ini. Tampilannya ada di sebelah kanan. Jadi kalau misalkan tampilannya hanya seperti ini kosong, maka teman-teman belum berhasil menginstal lisensi key-nya. Nah, ini silahkan diinstal. Ya kan? Diinstal kayak gitu. Kemudian kita close saja. Kita close saja. Habis itu kita yang di sini kita run administrator. Kemudian kita masuk ke C terus 86. Kemudian saya masuk lagi ke Lab Center Electronic. Di Lab Center Electronic saya pilih Proteus 7 Profesional, saya klik update. Update complete. Seperti itu. Nah, ini mungkin hasil patch-nya tadi. Gitu. Oke, terus kita coba lagi untuk buka ISIS. Apakah crash atau enggak? Kalau bisa ya aman, berarti tidak ada masalah. Gitu. Baik, gitu. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke Mas, makasih. Siap, sama-sama. Ada yang ngechat lagi, coba saya baca. Halo, Assalamualaikum Mas. Ya. Pas browse-nya itu di program file 86 dicari folder apa Mas tadi? Di apa 86 itu di disk C ya, disk C Pak. Ya, terus di disk C itu pilih program files yang 86. Iya. Kemudian pilih Lab Center Electronic. Lab Center Electronic. Ya, kemudian diklik aja Proteus 7. Gitu. Kalau bingung ini saya kopikan. Saya kopikan di sini. Langsung di Lab Center Electronic langsung oke aja gitu Mas. Oh, masuk Proteus 7. Proteus 7. Oh, Proteus 7 profesional. Nah, itu terus langsung klik oke saja. Oke. Langsung update gitu ya. Ya, update gitu. Coba. Kalau error berarti belum diklik ini. Klik run administrator. Jadi perlu untuk di run administrator dulu. Oke, sukses Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Itu monggo yang lainnya, karena kita habis ini akan install Arduino. Kalau ada kendala. Monggo ini Mas Rumte Jolri, ada yang mau ditanyakan? Mas, ini kalau ada note-nya Windows cannot find tanda petik / tanda tanya PKDC itu nggak apa-apa ya? Apa di-okein aja? Coba di oke aja, karena itu ada package yang hilang sih, tapi dicoba di oke aja. Pesannya lagi, this is internal exception access violation in module. Kayaknya tidak ditemukan modul yang unknown. Klik abort to quit. Mungkin di uninstall dulu ininya. Mungkin di uninstall dulu, coba diinstal ulang. Oh iya. Ya, coba diinstal ulang. Monggo yang lainnya.
Ini setelah terbuka, Mas, Mm-mm. kita masuk ke ISIS, Iya, terus ngapain ini? Kita tunggu selanjutnya. tunggu selanjutnya kita install Arduino dulu setelah ini. Oke, siap, siap. Ya. Oke, mungkin semuanya udah ya. Ya, sudah sih, harapannya sudah semua. Oke, kita lanjutkan ke instalasi library. Jadi, saya share lagi untuk screen-nya. Nah, di sini sudah ada tampilan ISIS ya, seperti ini tampilannya. Nah, tampilan ini kita bisa memasukkan library dari sini aslinya, dari sini. Jadi kita bisa memasukkan library dari sini, dari library manager. Tapi caranya cukup repot. Kenapa? Karena kita ini ya, ininya banyak banget, ini ada APR macam-macam kan. Wah, kalau misalkan kita masukin satu-satu pusing. Ada cara yang lebih gampang lagi, teman-teman. Kita close saja aplikasi ini, terus kita masuk ke sebuah folder yang tempat teman-teman tadi sudah download Proteusnya. Nah, di sini ada folder namanya Library Arduino Proteus. Ada dua file, IDX dan lib. IDX dan lib ini silahkan dilakukan copy, terus masuk ke dokumen. Ke C. Nah, di C ini silahkan memasukkan ke X86, kemudian Lab Center Elektronik, Proteus, masukkan ke library. Udah di sini, langsung aja klik paste. Beres. Nah, link untuk kopinya silahkan teman-teman mengikuti yang saya chatkan di sini. Jadi saya akan masukkan chat lagi. Ini adalah link untuk masuk ke foldernya teman-teman. Ini yang menggunakan Windows 64. Kalau menggunakan Windows 32 itu silahkan dihapus 86-nya. Kayak gini. Yang bawah itu yang untuk 32, yang atas untuk 64. Nah, teman-teman masukkan dulu library-nya di situ. Setelah itu, teman-teman bisa menggunakan Arduino-nya. Nah, saya akan mencontohkan nih untuk menggunakan Arduino di Proteus. Jadi saya buka ISIS. Nah, di ISIS ini kita bisa membuka Arduino. Kita cari aja Arduino. Ini udah muncul nih, 1, 2, 3. Jadi ada ini. Nah, tampilannya seperti ini, Arduino. Seperti itu, gampang banget. Jadi kalau kita lewat library terus kita pakai library manager ribet, mending langsung aja di copy ke foldernya. Dan ini hanya untuk Proteus 7 ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan Proteus 8 saya belum menemukan solusinya dan tidak direkomendasikan karena lisensinya masih dijual. Nanti kita termasuk meningkatkan tingkat pembajakan ya kan. Jadi nggak boleh ya teman-teman, kalau punya karya itu ya kalau bisa menghargai gitu loh, jangan hanya membajak. Nah, ini Proteus 7 masih bisa karena ini adalah seri lama yang belum diperbarui dan kita bisa menggunakan untuk sekedar pembelajaran. Gitu teman-teman. Monggo silahkan dicoba. Saya ini dulu untuk share screen-nya. Monggo silahkan dicoba. Mas, monggo, gimana? bisa coba cara ngelot kembali yang library yang sudah di copy ke dalam ISIS-nya aplikasinya? Maksudnya di load atau gimana? Iya, ini kan sudah di copy. Diulangi Maksudnya. Oh, kalau untuk ngelutnya seperti ini, saya share screen lagi. Nah, ini misalkan saya delete ya. Saya delete.
Mas, bisa dipending sebentar, Mas? Ya. Pas masukin library-nya tadi saya kurang paham, Mas. Bisa diulang. Oh, ya. Ini udah kelihatan ya di sini untuk share screen foldernya. Ya. Nah, tadi di folder Proteus kan ada tulisan library Arduino Proteus. Iya. Itu di klik 2 kali, masuk, terus dua-duanya ini di copy. Jadi 2 ya yang di copy. Kemudian masuk ke C, local disk C, Ya. masuk ke program file, kemudian masuk ke lab center elektronik. Ini. Terus di library, jadi langsung masuk ke library. Kalau udah sampai sini ya udah tinggal di paste aja. Oh, di paste di library. Oke. Iya. Nah, ini untuk ngelutnya itu simple banget. Jadi di sini itu ada tombol P sama L. Jadi kalau P itu kita mengambil komponen dari library, kalau L itu kita masuk ke library manager yang tadi tampilannya kayak gini. Kalau kita langsung aja klik yang tombol P, kemudian kita searching Arduino. Nah, ini akan muncul, misalkan kita pilih Arduino Uno. Ya, seperti siap. itu. Siap, Mas. Ya, mungkin jelas ya? Jelas, Mas. Baik. Siap. Sukses, ampun. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan membahas apa itu Arduino gitu. Jadi Arduino itu merupakan salah satu platform ya. Kenapa kok bisa dibilang platform? Karena Arduino itu sebuah wadah di mana teman-teman bisa mengoprek semuanya di situ. Mulai dari codingnya, mulai dari hardware-nya gitu. Dan beberapa waktu yang lalu saya ditawari sama ArduBoy. Jadi kan ArduBoy itu sebuah apa ya, gamebot ya, gamebot. Jadi kalau misalkan mungkin ada yang tahu gamebot yang mainan itu, yang mainan pakai baterai yang kotak yang zaman dulu banget itu loh. Nah, itu kita ditawari gamebot, kita dikasih 2 ArduBoy. Jadi kita bakalan dikasih bulan Oktober nanti. Di sana ternyata unik banget, mereka mengembangkan game di Arduino. Yang kita tahu kan Arduino itu hanya untuk coding, terus hanya untuk kita membuat alat-alat otomatis lah gitu, alat-alat otomatis terapan. Nah, ini dibuat untuk main game. Lucu juga gitu. Jadi ternyata Arduino wah macam-macam. Jadi memang banyak banget fungsinya gitu. Dan karena kita di Indobot gitu kan, ditawari lah untuk coba itu, siapa tahu nanti komunitas kita mau mengembangkan itu gitu. Saya sih pengennya teman-teman nggak usah beli di sana, tapi nanti kita bisa bikin sendiri gitu loh. Bisa bikin gamebot sendiri ya. Kalau kemarin kalau nggak salah pakai Arduino yang untuk Leonardo. Nah, chipnya pakai yang itu. Nah, baik, saya share screen-nya untuk materi berikutnya. Nah, di sini Arduino itu merupakan sebuah micro single board yang bersifat open source. Dia diturunkan dari wiring platform. Dirancang untuk mempermudah penggunaan elektronik dalam berbagai bidang, hardware seperti prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Sebelumnya kita tahu untuk memprogram sebuah Arduino itu menggunakan bahasa C, tapi ternyata bahasa C-nya beda gitu loh. Bahasanya jadi unik gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan sudah pernah belajar bahasa C, tapi di Arduino itu cukup unik bahasa C-nya. Sehingga dia bisa mengatakan bahasanya bahasa sendiri. Padahal dia hanya membuat fungsi-fungsi untuk memudahkan kita gitu. Arduino itu memiliki sebuah software namanya Arduino IDE. Terus ada namanya hardware yaitu Arduino board. Sekarang board Arduino udah murah-murah, teman-teman bisa dapatkan harga di bawah 50.000 dan sebagainya gitu. Besok ini kita ada acara Maker Fest, jadi ada acara Merdeka Maker Fest atau MMF 2020. Kita ngundang Dwi Arsana,
seorang elektronik expert dan YouTuber ya kan, Dwi Arsana, terus Raja Sel. Mungkin teman-teman yang sudah pernah belanja di Raja Sel yang terkenal murah, komplit, banyak juga sana. Kemudian ada yang ketiga mahasiswa dari Prancis ya kan, mahasiswa Indonesia yang kuliah di Prancis ambil teknik elektro. Nah nanti kan wah banyak bakalan bermanfaat insya Allah. Jadi teman-teman bisa belajar banyak di sana. Nah ini Arduino dan software Arduino ini, hardware Arduino dan software Arduino merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi dengan adanya Proteus kita bisa men-skip atau kita nggak perlu hardware-nya dulu nih, kita bisa pakai simulasinya dulu. Gitu. Nah, kemudian ada namanya Arduino IDE. Cara installnya gampang banget, teman-teman. Download Arduino IDE yang link yang ada di websitenya indocode.co.id, kemudian diklik aja install, dan saya tadi sudah mengupload video panduan untuk install Arduino IDE. Nah, kebetulan nih, tadi saya uninstall dulu Arduino IDE di komputer saya, dan kita akan langsung coba untuk melakukan live install Arduino IDE. Gitu. Langsung saja kita melakukan live install Arduino IDE. Pertama saya tampilkan untuk semua screen. Nah, saya masuk ke folder yang sudah saya copy. Di sini ada Arduino IDE. Saya menggunakan versi 1.8.8. Jadi versinya itu banyak banget teman-teman. Saya dulu favoritnya yaitu 1.6.2. Nah, kenapa? Karena paling stabil pada zamannya waktu saya kuliah dulu. Cuman sekarang bebas sih teman-teman mau gunakan versi berapa karena pengembangnya sudah semakin bagus gitu kan. Terus untuk versi ini langsung aja kita klik 2 kali. Setelah diklik 2 kali kita melakukan instalasi seperti biasa, kita klik I agree. Nah ini pastikan semua kecentang ya teman-teman. Terus kita klik next. Kemudian di sini tempat penyimpanannya mau di mana, biarkan default saja. Nah, sambil menunggu, mungkin teman-teman bisa langsung coba untuk melakukan instalasi. Biasanya setelah kita klik ini ya, akan ada pop-up keluar, tuing gitu. Pop-up-nya itu gunanya untuk menginstal driver, seperti drivernya Arduino, driver USB-nya gitu kan. Nah, driver USB-nya ini perlu diinstal supaya Arduino itu dapat terhubung ke PC kita atau laptop kita. Mungkin sambil menunggu ada yang mau ditanyakan, monggo. Nah, biasanya di sini itu keluar pop-up twing gitu untuk install driver dan sebagainya, itu semua diklik yes. Pokoknya diklik yes. Karena nanti ketika teman-teman menggunakan Arduino yang sebenarnya, yang bukan simulasi, Arduino teman-teman bisa kewalahan gitu. Maksudnya kewalahan ya teman-teman ini nggak bisa menggunakan COM-nya. Jadi COM-nya itu karena belum terinstall, belum bisa terhubung antara Arduino dengan si laptop gitu. Oke, sedang proses installing. Memang cukup memakan waktu. Baik, sudah komplit.
Nah, mungkin tadi teman-teman ada yang mendapatkan pop-up. Nah, pop-up itu silakan dilakukan instalasi, klik yes saja. Ada 2 pop-up kalau nggak salah. Nah, 2 pop-up itu semua diklik yes, karena itu penting, itu driver ya teman-teman. Jadi fungsinya untuk menginstal driver serial antara laptop dengan Arduino gitu, supaya bisa mengenali board Arduino. Kita klik close, kemudian kita coba buka di Arduino. Kita searching aja. Nah, Arduino 1.8.8 ini tampilannya seperti ini. Di sini mungkin teman-teman bakalan kesulitan kalau misalkan menggunakan setup default ini. Kenapa kesulitan? Karena teman-teman nggak bisa mendapatkan sebuah line number. Jadi kalau misalkan ada di error di nomor berapa, teman-teman bisa bingung. Terus yang kedua, kalau misalkan kita ekspor di sini itu nggak ada tulisannya. Tulisan nih, coba ya, saya compiling sketch di sini. Nah, di sini nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ya compile down gitu, selesai. Maksudnya apa kan kita nggak tahu. Nah ini. Tapi kita butuh nih komen-komen yang ada di sini, kita butuh untuk mengambil Arduino hex-nya. Caranya teman-teman yang sudah menginstal langsung aja dipraktekkan, yang belum menginstal silahkan lihat ini dulu ya, baru nanti mempraktekkan sendiri. Klik file, kemudian preference. Di preference ini teman-teman bisa mengedit fontnya, misal mau 12, mau 14 dan sebagainya, interface-nya mau gimana gitu. Nah, untuk show verbose output daring, nah di sini during, di sini klik compile sama upload-nya dicentang semua. Compile sama upload-nya dicentang semua. Kemudian display line number dicentang. Ya, centang. Setelah ini dicentang dan ini dicentang, kita klik OK. Maka di sebelah kiri akan ada line number. Nah, line number ini fungsinya untuk kalau ada error. Misalkan saya delete ya. Terus saya compile. Nah, errornya akan kelihatan. Nih. Dia di nomor berapa, terus dia di berapa. Kita tinggal cek aja bagian atasnya. Gitu. Nah, sesimpel itu. Nah, terus kalau misalkan kita mau ngambil file hex-nya, filenya yang mana sih? Filenya itu yang ini. Scroll aja ke bawah, terus lihat sebelah kanan. Di sini ada yang saya klik biru-biru ini. Ini adalah file hex-nya. Jadi teman-teman bisa menggunakan file ini, untuk melakukan simulasi yang ada di Proteus gitu. Siap, seperti itu. Monggo kalau ini. Ada yang bertanya, bentar, ini ada yang bertanya di Mas Lelono Santoso. Kak, izin bertanya apakah hardware Arduino ada lisensinya juga? Saya pernah dapat info jika kita buat program dengan hardware Arduino harus memiliki lisensinya jika ingin dijual. Kalau Arduino seperti yang saya jelaskan di awal, itu semua open source, jadi nggak ada lisensinya ya teman-teman. Nggak ada lisensinya. Kalau misalkan teman-teman mau jual Arduino clone ya, yang dijual yang produk Cina itu Arduino clone yang harganya murah di bawah 50.000, itu bisa dipastikan itu cloningan, dan itu kalau kita mau jual secara resmi juga kurang baik ya. Jadi harapannya teman-teman bisa bikin board sendiri, dimereki misalkan Santoso Duino gitu misalkan. Nah, itu boleh. Monggo teman-teman yang ada pertanyaan soal instalasi Arduino. Izin bertanya, Mas. Monggo. Yang minta tolong untuk settingan preferensinya tadi, Mas. Preference. Baik, saya coba lagi untuk share screen. Baik, di preference ini saya akan mengulangi. Pertama klik file, kemudian preference.
Nah, di preference ini silahkan langsung aja centang bagian compilation, upload, lalu display line number. Udah itu aja. Jadi hanya ini selesai. Gitu. Lalu klik OK. Udah seperti itu. Monggo dicoba. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Monggo, monggo. Mungkin dicoba-coba dulu ya. Saya kasih waktu 4 menit. Ya, Lu Mas, ya. Monggo, monggo. izin Siap. bertanya Mas. Ini pas Monggo. instalasi Arduino, stack di file 96 folder 47, diam aja Mas. Atau kenapa ya? Itu maksudnya sedang loading atau gimana? Sedang loading. Mungkin tapi lama banget itu. Ini nggak Oh masalah iya, atau ditunggu aja? memang kadang seperti itu. Jadi tergantung spesifikasi dari komputer. Kadang memang seperti itu. Jadi nggak masalah. Coba ditunggu dulu. Sekitar siap. ya 2-3 menit lah, nggak masalah. Siap, siap. Mau tanya Mas, Ya, monggo. untuk ini papannya ini pakai untuk board ini, settingan di board ini untuk Arduino-nya pakai Arduino yang mana ya? Soalnya sebelumnya saya pakai ini apa ESP8266. Pakai yang Uno aja, karena nanti kita simulasinya pakai Uno. Pakai Uno ya? Oke, siap. Makasih. Sama-sama. Monggo dicoba-coba dulu, saya izin ke kamar mandi bentar. Gimana? Ada kendala? Atau aman? Monggo-monggo kalau mau bertanya. Dari Mas Iwan Ramawan, Mas, beda Arduino Uno dengan Arduino lain seperti Nano di mananya ya Mas? Bedanya ada di chipnya, tapi untuk seri Uno dan Nano itu chipnya sama ya kan. Jadi chipnya masih menggunakan Atmega 328 atau Atmega 168, tergantung mereka jual yang mana ya kan. Nah, untuk Arduino Uno dan Nano pinnya sama, speknya sama. Tapi kalau untuk Arduino Uno dan Mega speknya beda. Jadi kalau Mega jelas spesifikasinya lebih besar gitu. Speknya lebih besar. Termasuk pinnya lebih banyak. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan, bisa? Ya, kalau bisa mungkin bisa ngechat atau bikin voice. Oke, siap. Lanjut. Baik, saya akan membuat rangkaian. Jadi teman-teman silahkan dibuka dulu ISIS-nya. Jadi ISIS-nya silahkan semua dibuka dulu. Kita akan langsung melakukan praktikum. ISIS-nya akan saya buka dulu. Oke, saya share screen-nya. Oke, ini adalah tampilan dari ISIS. Saya coba ulangi lagi ya, saya delete. Ini saya delete juga. Oke, ini tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman tampilannya mungkin sama ya kan, kosongan seperti ini. Yang belum silahkan langsung di open aja filenya, di open aja. Terus langsung dicoba. Jadi silahkan dibuka ISIS-nya. Oke, baik. Kalau sudah dibuka, saya akan menjelaskan beberapa fungsi di sini. Di toolbar atas itu ada file, view, dan sebagainya hingga help.
Teman-teman hanya perlu pelajari Shape Design, Shape As gitu kan. Terus kalau misalkan mau ekspor bisa bentuknya jadi PDF. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengumpulkan tugas atau mau membuat sebuah apa ya istilahnya rangkaian untuk jadi tugas gitu kan. Itu bisa menggunakan file PDF yang ini. Kemudian di bagian view kita bisa setting grid-nya. Kalau grid-nya saya hilangin, maka kotak-kotaknya akan hilang. Bisa kotak-kotak, bisa polos, bisa grid. Jadi monggo itu bisa disesuaikan. Terus snap di sini fungsinya untuk jarak antar grid. Kalau misalkan snapnya saya pergede, perbesar akan jadinya seperti itu. Kalau saya perkecil maka akan makin kecil. Gitu. Jadi snap ini saya biasanya penggunaan yang 0,1 in. Terus ada toolbar, zoom, dan sebagainya. Ini ada shortcutnya, jadi teman-teman bisa kalau misalkan mau zoom in, zoom out, F6, F5 gitu. Terus ada edit, tools, di ini banyak banget. Ada design, kemudian ada grab, source, debug. Debug ini yaitu untuk start, stop. Jadi kalau di bawah ini ada tombol start, stop, pause. Ini juga ada. Terus library, yang tadi itu template. Jadi teman-teman bisa men-setting, misalkan template-nya mau dibuat seperti apa. Misalkan ada nama, biasanya kan di pojokan sini kan ada tulisan nama apa gitu kan, bisa kalian buat situ. Tapi di pertemuan kali ini kita langsung to the point ke Arduino-nya. Di bagian bawahnya itu adalah tambahan aja, jadi di atas sendiri ini ada beberapa yang ditambahkan di sini. Terus untuk layarnya bisa digeser-geser di sini, ini. Jadi untuk geser-geser di sini. Kalau di sini tinggal di scroll aja, scroll naik atau scroll up, scroll down. Itu zoom in, zoom out gitu. Nah, tinggal seperti itu. Kemudian di sebelah kiri ada selection mode, komponen mode, jam dan sebagainya. Nah, kita coba di komponen mode ini, kita maksudnya untuk menaruh sebuah komponen gitu. Terus junction dari dot kita bikin titik sebagai penghubung. Kemudian ada label nanti bisa digunakan untuk komponen. Terus ada juga ini text script mode, jadi kita bisa memasukkan ini misalkan bootcamp Proteus. Nah, kita bisa membuat teks seperti ini. Contohnya seperti ini. Bootcamp Proteus. Nah, ini menggunakan teks tadi. Jadi memang fungsinya banyak banget aslinya. Banyak banget. Kemudian ada power, ini dan sebagainya. Ini digunakan untuk terminal ya kan. Terminal. Kalau ini port itu maksudnya input output ya kan. Jadi misalkan ada inputan apa, outputan apa. Kalau ini label ya. Label bedanya ini dengan ini, kalau terminal itu satu-satu, maksudnya satu-satu. Kalau label itu misalkan kita punya banyak pin, bisa kita labeli bersama sebagai inputan atau sebagai outputan itu. Nanti itu untuk materi lebih lanjut sih. Terus kemudian ada juga pins gitu. Ini untuk ngecek-ngecek juga. Terus ada grafik, jadi kalau misalkan teman-teman mau masang sebuah multimeter bisa situ. Wah, ini juga ada. Terus ini untuk generator, kita bisa memberikan tegangan DC, pulsa, PWM dan sebagainya gitu, bisa. Kemudian untuk probe ya, probe ngecek gitu kan, untuk voltase sama ini gitu. Terus kita bisa masukkan oscilloscope, logic analyzer, counter timer, virtual terminal. Nah, biasanya serial monitor itu menggunakan ini, virtual terminal. Terus ada SPI debugger, I2C ini dan sebagainya. Terus ada multimeter. Kalau multimeter di sini terpisah, ada DC voltmeter, DC ampermeter, AC voltmeter, AC ampermeter gitu. Kemudian ada pin dan sebagainya seperti ini. Terus ini untuk membuat ya template lah gitu, untuk mempercantik dan sebagainya. Ini untuk rotate ya, untuk rotate dan sebagainya. Oke,
Itu dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya lanjutkan. Mungkin saya lanjutkan aja. Jadi untuk membuat apa ya namanya? Untuk ngepick komponen atau mengambil komponen, silakan kalau teman-teman klik di bagian komponen mode, terus diklik yang P. P di sini teman-teman langsung aja tuliskan misalkan Arduino. Nah, Arduino ini silakan dimasukkan. Ini ya. Setelah ketemu, klik OK. Ini tampilannya. Saya taruh di sini. Kemudian saya akan mencoba sebuah program namanya Blink, ya kan, Blink. Blink itu program standar dari Arduino. Nah, program Blink itu membutuhkan dua komponen. Yang pertama LED, yang kedua resistor. Nah, LED di sini teman-teman langsung tuliskan aja LED, ya kan. Terus teman-teman scroll ke bawah, ini kayak gini. Scroll ke bawah, terus cari yang diode, ke bawah sini, terus cari yang LED. Nah, LED ini beda-beda ya teman-teman. Jadi ada yang bentuknya device, ada yang bentuknya display. Kalau teman-teman mau menyalakan LED, pilih yang bentuknya aktif. Karena aktif ini bisa nyala. Kalau dia yang device, maka dia nggak bisa nyala. Nah, kita pilih yang aktif, bebas warnanya mau apa, mau green, mau blue, mau yellow dan sebagainya, silahkan. Tapi saya biasanya pakai yang warna biru atau merah karena warnanya cukup kelihatan di LCD gitu kan. Nah, ini misalkan saya ambil warna yang merah. Nah, teman-teman, ada di LED itu ada namanya katoda dan anoda. Nah, katoda itu yaitu yang negatif, yang ada garisnya. Anoda itu yang positif, yang seperti ini. Jadi dari anoda menuju katoda. Nah, si katoda ini harusnya dia mendapatkan negatif. Sedangkan di Blink itu dia keluarannya dari pin 13 yang harusnya yaitu mengeluarkan tegangan positif. Nah, maka dari itu kita klik kanan aja, kemudian kita rotate 180 derajat. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita membutuhkan komponen lagi namanya resistor. Kita pick lagi resistor. Nah, resistor ini cuma ada satu, tapi bebas sih kalau misalkan teman-teman mau pakai resistor yang lain. Nah, biasanya kalau diklik res itu baru keluar resistor yang ukurannya mana. Nah, ini ada dua gambar ya, yang sini sama sini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan resistor yang mau menggunakan skema ini untuk PCB, teman-teman menggunakan yang resistor mana, pilih dulu aja. Misalkan yang ini ukurannya SMD atau gimana, itu semua ada di sini. Nah, karena kita cukup menggunakan simulasi pakai resistor ini tidak ada masalah. Kita langsung klik OK. Kemudian kita paste sini. Karena bentuknya gini, kita rotate aja. Gitu. Terus untuk menghubungkan jalurnya gampang banget. Ini pastikan teman-teman tahu ya, ada titik warna merah ini. Ini dihubungkan aja kayak gini. Simpel. Nah, caranya gimana untuk mengganti ukuran resistornya? Ini aja klik 2 kali. 10K ini kita ganti, misalkan untuk LED ya 220 lah, 220 ohm gitu misalkan. Terus yang ini dihubungkan kemana? Yang ini dihubungkan ke terminal. Terminalnya yang mana? Yang ground. Jadi ground ini sudah terhubung ke minus. Terus Arduino-nya kok nggak dikasih tegangan gitu. Arduino-nya nggak tegangan. Nah, secara default Arduino ini sudah mendapatkan tegangan secara default. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia bentuknya library, sedangkan library ini sudah digunakan. Maksudnya sudah memiliki tegangan tersendiri. Nah, terus apakah kayak gini bisa dijalankan? Ini tidak mungkin kita jalankan. Ketika kita play, maka akan muncul error seperti ini. Nah, di sini tidak ada program yang dimasukkan ke chipnya. Jadi nggak ada nih. Jadi dia tidak bisa dijalankan.
Oke, maka dari itu kita perlu membuat sebuah program. Saya membuka sebuah program Arduino IDE sini. Teman-teman nggak perlu bikin program lagi, teman-teman tinggal klik file, kemudian example, kemudian di sini teman-teman klik basic. Kan, di kursornya hover aja ke basic, lalu setelah itu teman-teman klik blink. Nah, blink di sini silahkan diklik. Nah, ini adalah tampilan blinknya. Bagian atas diabaikan aja karena itu hanya komentar. Nah, di sini silahkan saya delete dulu. Nah, di sini ada pin modenya LED built-in. LED built-in ini kalau di Arduino Uno ada di pin 13. Kalau kita masih ragu, kita ganti aja pin 13. Terus ini kita ganti pin 13, ini kita ganti pin 13. Nah, kayak gini. Terus si program ini perlu kita namanya verify. Nah, ketika kita verify, hasilnya akan seperti ini. Dan compiling. Oh iya, ada yang lupa. Sebelum kita verify, kita tentukan dulu Arduino-nya. Boardnya itu kita ganti dulu. Di sini ada Arduino Uno, terus ada Arduino Mega dan sebagainya. Karena di simulasi tadi kita menggunakan Arduino Uno, ya udah kita pakai Arduino Uno aja. Terus habis itu kita coba verify. Nah, setelah verify selesai, teman-teman agak drag ke atas ini yang biru-biru tadi. Kemudian diamati di bawah ini. Biasanya ada di baris nomor 1, 2, 3, 4. Ya, 4 dari bawah, dihitung aja 1, 2, 3, 4. Kemudian di bagian sini di copy. File ekstensinya harus hex, HEX. Jadi hex ini yang akan kita pakai. Cara ngopinya nggak bisa diklik kanan ya teman-teman. Jadi caranya Ctrl C, ya, Ctrl C. Setelah itu, setelah di Ctrl C, teman-teman masukkan di ISIS. Ya, ISIS ini silahkan diklik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Di Arduino yang muncul, ini pastikan ini kosong. Kemudian klik Ctrl V. Oke. Lalu kita klik OK. Siap? Nah, jadi setelah kita klik Ctrl V, kita play, maka hasilnya akan gini. Silatnya ini akan kedip selama 1 detik. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Aman. Diulangin lagi yang masukkan ini link apa alamatnya tadi. Oh ya, bisa. Siap. Baik, mohon diperhatikan. Yang pertama saya akan melakukan compiling. Ya, Pertama, sudah yang itu, yang langsung compiling. yang sudah copy. Nah, di sini silahkan di-drag ke atas. Ya, secukupnya. Kemudian dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya di baris nomor 4 itu kita agak geser ke kanan. Kemudian cari yang belakangnya .hex. Nah, .hex inilah yang di Ctrl C. Itu Ctrl C. Jadi kalau diklik kanan nggak bisa memang. Jadi memang harus di Ctrl C. Gitu. Terus setelah berhasil di Ctrl C, ini diklik 2 kali, kembali ke ISIS, ini diklik 2 kali. Kemudian yang ada di sini tinggal dipaste aja. Ctrl V. Oke. Setelah itu kita lakukan start simulasi. Itu. Ada yang masih gagal? Selanjutnya di run. Ya, Iya. selanjutnya diklik tombol ini run. Izin mau lihat itu apa namanya? Mau lihat codingnya lagi, Kak? Oh ya, untuk codingnya seperti ini. Bagian mana yang mau ditanyakan? Enggak mau coba buat. Oh, untuk codingnya langsung pakai ini aja, example, kemudian masuk ke basic, terus klik blink. Jadi kita ambil example saja.
gitu. Simple kok, ini hanya untuk nyoba namanya Arduino-nya bisa bekerja atau enggak gitu istilahnya. Habis ini kita bikin untuk yang running Jalanannya text. klik apa? Gimana? Untuk Jalaninnya? jalanannya diklik run. Run-nya ada di pojok kiri bawah. Ada play. Oh. Gitu. Situ kan ada play. Gitu. Kok lampunya enggak nyala? Lampunya pakai yang apa? Pakai Yang LED red. LED red. Ya, harusnya nyala. Coba di ini. Oh, resistornya disetting dulu. Jadi mungkin Sudah 220 ini. 220 ya. Oh, harus disambungin ya, Kak? Iya, disambungin. Nah, itu. Jadi harus disambungin. Ini kalau saya zoom ada sambungannya. Oh, belum ada itu apa? Itu di stop dulu, kemudian dihubungkan dulu, baru di play. Kalau di Arduino-nya dibilangnya serial port not selected tuh gimana, Kak? Serial port not selected. Itu di bagian apa? Di Arduino seperti ini atau? Arduino yang example tadi, ya. Arduino example. Ini, oh ini dulu tools, kemudian pilih boardnya yang Arduino Uno. Udah. Coba dulu. Udah Arduino Uno. Setelah itu klik example, kemudian basic. Terus pilih yang blink. Kalau groundnya milih di mana? Untuk groundnya itu pilih di bagian sini, terminal. Ini kelihatan ya, terminal. Kemudian pilih ground. Ground. Betul. Izin bertanya. Ya, monggo. Ini yang setelah di running, yang di blinknya itu ada apa? Komen error kayaknya, yang ada pokoknya komen affair min gcc error create process no subfile or directory. Itu kira-kira kenapa ya? Programnya udah di copy belum ke sini? Programnya yang di blink Arduino-nya. Error compiling. Oh, error compiling. Ya. Error compiling harusnya udah pakai ini, udah pakai example terus kemudian blink ini apa namanya? Basic blink ini. Iya sih, sudah sih. Nah, setelah itu diklik verify. Bukan diklik upload, yang verify. Verify. Ya, ya, coba diklik. Verify harusnya nggak ada error. Mungkin 13-nya belum diganti, pin mode 13. Ya, pin modenya ini misalkan diganti 13. Bisa. Semuanya sih sudah sih 13 kan? Iya. Iya. Oke. Bisa ya? Bisa. Nah, setelah itu dicoba di copy yang di bagian bawah sini. Pokoknya nomor 4 lah. Nah, ini di sini. Gampang kok nemuinnya. Di bawah sini. Ini di copy pakai Ctrl C. Ctrl C, kemudian dipaste di pieces di bagian ininya. Nanti di sini di Ctrl V gitu. Di bagian program file. Izin bertanya. Ya, monggo. Yang tadi hexnya saya gimana lihatnya ya, masih belum nemu. Yang di Arduino yang file hexnya ya. Di Arduino-nya, saya kan udah compile, udah verif compile. Yang tadi mau kopas di mana ya kopasnya? Tampilannya seperti ini enggak di bawahnya? Enggak, kosong ya? Iya. Kosong, itu aja. Sketch-nya 092 baris aja. 2 baris. Nah, itu silahkan setting dulu di file, kemudian preference. Oh, di sana iya. Ya, kemudian ini dinyalain dulu, compilation sama upload dicentang dulu. Oh iya, itu ketinggalan. Ya, kemudian coba di verify kembali. Siap. Oke, ketemu. Oke, DC. Ulangin, ngeluarin thermal ground-nya.
Untuk groundnya di sini. Jadi di sini itu ada terminal mode. Ini diklik aja terminal modenya. Kemudian dipilih salah satu dari sini. Ground. Kemudian diklik, sudah keluar. Baik, gitu ya. Saya lanjutkan ke ini, ke program berikutnya. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Waktu kita Mas, izin bertanya Mas sebentar Mas. Siap. Pada saat ini error exit status 1 Mas pada saat compilingnya, kenapa ya? Itu biasanya ada yang kelewatan, entah itu ininya, sebuah tanda-tanda ini. Mungkin ada yang kelewatan. Tanda kurung-kurung awalnya. Kurung-kurung awalnya ada yang hilang biasanya. Oke. Coba dicek kurung-kurung awal. Baik, gitu. Jadi kita lanjutkan untuk membuat running text. Ya, kita bikin dulu rangkaiannya dulu. Jadi sebelum membuat program itu dibiasakan membuat rangkaiannya dulu. Karena kenapa? Nanti kita bisa tahu pin mana yang dipakai. Nah, ini coba saya delete dulu bagian sini. Saya delete dulu. Terus misalkan saya susun untuk running text-nya. Ini saya putar aja. Jadi saya menggunakan pin analog rencananya biar rapi aja sih. Nanti saya akan menggunakan pin analog di bagian bawah sini. Terus saya copy, Ctrl C, Ctrl V. Oh, nggak bisa. Di blok copy, blok copy lagi. Misalkan pinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah seperti ini tampilannya. Ini saya hubungkan dulu groundnya. Saya hubungkan dulu. Nah, terus pin yang di sini saya hubungkan. A0 di R2, R1, A2 di R3, A3 di R4, A4 di R5, A5 di ini kurang turun dikit. Saya delete dulu. Coba saya pilih dulu. Yang sini dulu saya hubungkan, kemudian sini. Jadi teman-teman bisa langsung mengikuti saja. Setelah ini kita langsung melakukan coding. Terus saya kasih ground. Groundnya 1 aja cukup. Jadi nggak perlu bikin 4 groundnya. Baik, ini sudah. Jadi pinnya ada di pin A0 sampai A5. Kemudian saya masukkan di sini misalnya. Di yang program ring tadi. Di sini pinnya saya ganti dulu A0. Terus saya copy lagi. Ini saya ganti 1, 2, 3, 4, 5. Pakai outputan semua, kemudian di bagian sini ini komennya saya hapus karena cukup mengganggu menurut saya. Hapus saja komennya.
Terus di sini saya ganti A0. Ini A0 juga. Kemudian saya pengennya kedip-kedipnya semuanya. Jadi semuanya langsung kedip-kedip. Jadi saya copy aja. Oke, paste. Dan tinggal ganti angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Saya copy lagi yang ini. Saya copy. Saya copy lagi yang bagian sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk program berikutnya saya langsung compile aja. Langsung saya copy. Copy, Ctrl C. Kemudian saya masukkan di sini. Saya klik OK. Kemudian saya play, maka dia akan nyala, mati, nyala, mati. Oh iya. Gitu. Enak. Siap. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke program yang bisa berjalan. Monggo kalau mau ditanyakan. Salawat. Musa kayak ayat itu telepon. Asik. Monggo kalau mau ditanyakan. Mak. Lurus ya, lurus belok kanan. Gimana, teman-teman? Masih proses praktek. Masih itu membiasakan protusnya nih, masih bingung. Oh iya, siap. Di mana? Iya. Iya. Untuk rekamannya ini nanti akan diupload di indocode.co.id. Jadi teman-teman untuk aksesnya semua ada di website kita terintegrasi. Jadi pokoknya hasil recordnya akan diupload di sana. Gitu. Mas, izin nanya untuk cara muter itunya gimana ya? Di play. Jadi di pojok kiri ada tulisan, ada tanda play. Yang cara muter komponennya, Mas? Ya. Nah, di bagian play-nya ada. Play. Izin tanya untuk di Protusnya itu power udah otomatis ke on ya? Kalau untuk Arduino sudah otomatis on, tapi kalau misalkan kita pakai microcontroller sendiri, itu kita harus bikin power lagi. Kalau ini udah otomatis on. Sama grounding nggak perlu di set ini kan, kalau di LED-nya kan ada pasang grounding tuh yang digambar di sana. Kalau di Arduino sih nggak perlu, udah otomatis perlu juga. Ya, kalau diperhatikan di sini itu nggak ada groundingnya. Iya, oke ya. Jadi udah otomatis ya, tinggal lampu LED-nya aja ya. Ya, betul. Oke. Terus untuk bagian codingnya sama kayak gini. Simple kok codingnya. Kalau mau di copy ini saya kopikan aja. Kopikan aja, tulis ini. Oh nggak bisa kepanjangan. Nggak bisa ini kalau di copy nanti error panjangan. Jangan di copy dulu.
Mas bisa minta tutor ulangin cara muter komponen biar rapi. Oh, muter ini rotate ya, rotate. Iya. Baik. Untuk rotate-nya ini saya share dulu. Nah, misalkan saya ambil lagi nih untuk LED sama resistornya saya ambil lagi. Nah, kayak gini. Ini saya klik kanan dulu, kemudian rotate. Di klik kanan ini ada rotate. Misalkan saya rotate ke sini. Terus saya hubungkan gini. Terus kalau mau dua-duanya di rotate, di blok dulu, kemudian klik kanan, di rotate ini. Mau di rotate gini atau mau mirror atau mau ini gitu. Monggo. Jadi ini udah ada semua. Gitu. Makasih Mas. Siap, sama-sama. Kita waktunya 10 menit lagi. Mungkin kalau pertemuan kali ini belum sampai ke coding yang full, akan kita lanjutkan di esok hari, baru masuk ke aktuator seperti menyalakan motor dan serial monitor dan juga LCD. Jadi besok lumayan full, jadi kita prakteknya. Harapannya malam ini teman-teman atau nanti ya bisa ngulik-ngulik sendiri untuk menyalakan LED, semua pin dihubungkan dan sebagainya. Mungkin sambil menunggu saya open pertanyaan aja ya. Jadi untuk materi hari ini sampai ini dulu. Kita akan lanjut esok hari untuk running text sedikit ya. Jadi running text-nya belum selesai ini. Jadi akan ada coding untuk running text ini. Terus akan ada coding untuk menyalakan LCD, serial monitor, sama aktuator. Aktuatornya motor. Gitu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, saya open pertanyaan. Mas, boleh nanya? Boleh, monggo. Saya kebetulan ada beli yang produk Arduino juga, cuman yang dari Cina yang DF Robot itu. Apakah itu juga ya? Bisa diaplikasikan juga dengan yang ini? Bisa. Kita sudah buat programnya, terus kita compile buat dipakai di yang DF Robotnya. Iya, bisa. Jadi konsepnya sama. DF Robot itu yang Arduino warna hitam ya? Iya, yang hitam sama orange itu. Jadi itu bisa dipakai seperti ini. Jadi tinggal dihubungkan aja, karena konsepnya sama sih. Jadi tadi yang ada yang tanya kan, kalau kita mau mengkomersilkan Arduino, baiknya gimana Mas? Nah itu DF Robot itu dia tidak menyalahi aturan Arduino karena dia menggunakan merek DF Robot. Yang tidak boleh itu kita jualan dengan merek Arduino. Kalau di luar Amerika, mereka ngeklaimnya mereknya Genuino. Kalau di Amerika mereka ngeklaimnya mereknya Arduino. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin produk Arduino ya pastikan mereknya jangan itu, misalkan Jogja Duino misalkan. Misalkan Arduino dari Jogja. Kalau Mas Dwi Arsana itu beliau punya produk namanya Panjerino. Nah, itu juga bisa bagus itu Panjerino. Dari Bali, dari desanya, Desa Panjer. Monggo saya open pertanyaan, kita akan close di 5 menit lagi untuk materi sore ini. Mas, kalau untuk merubah line sambungannya itu bisa nggak ya? Untuk buat rapi, jadi kayak diatur satu-satu gitu, per line gitu. Apakah memang waktu mau menghubungkan satu sama yang lain langsung dia otomatis? Yang bagian mana? Yang ininya buat ya itunya yang belok-belokan itu. Oh, ini kita harus bikin sendiri ini. Jadi caranya gampang banget kok. Ini misalkan saya delete. Ini kita tinggal ngikut aja ini. Terus ketika mau belok itu diklik dulu. Gitu. Saya mau belok nih, klik dulu. Besok lebih rumit lagi karena pakai LCD.
So itu minggu depan. Besok langsung. Oh, langsung besok. Iya. Jadi bootcamp 2 hari itu maksudnya setiap Sabtu Minggu. Jadi minggu depan, karena minggu depan kita ada event Merdeka Makerfest tanggal 17 sampai 19, kita hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu libur. Jadi karena liburnya kita digeser semua. Kemudian di hari Sabtu Minggu 2 minggu lagi itu akan ada bootcamp lagi. Nah, nanti teman-teman akan mengisi angket ya. Jadi untuk evaluasi pertemuan hari ini dan juga mohon masukannya kira-kira bootcamp apa yang akan kita selenggarakan. Untuk saya akan mengajar Proteus, bahasa C, sama Firebase kalau di IoT. Kalau saya akan mengajar 3 itu, tapi ada beberapa pemateri lainnya yang nantinya akan mengajar materi lain gitu. Jadi kalau bootcamp akan diadakan seminggu sekali, tapi khusus minggu depan karena kita ada event, kita Sabtu Minggunya libur gitu. Mas mau tanya. Monggo. Ini kok di saya nggak keluar gitu ya yang hex-nya gitu, file hex-nya. Kan udah di-compile nih, terus nggak keluar gitu loh file hex-nya. Baik, ini mohon diperhatikan lagi. Ini saya ulangi untuk caranya menampilkan hex-nya. Pertama, klik file, masuk ke Arduino seperti ini ya. Kemudian klik file, kemudian masuk ke preference. Nah, di preference ini silahkan centang bagian compilation sama upload. Ini silahkan dicentang aja, compilation sama upload. Ini. Nah, udah tuh. Ya. Terus di display ini juga dicentang biar settingannya sama gitu. Udah. Terus klik OK, kemudian di verify. Nah, pas di verify itu yang pas apa file hex-nya itu nggak ada gitu loh, Mas. Tampilannya seperti ini. Oke. Setelah itu ini digeser ke kanan. Dikit aja. Ke kanan segini kira-kira. Bentar, dicoba dulu. Ya. Digeser, kemudian nanti akan ketemu file.hex. Oh iya, ketemu. Makasih. Iya, itu sama-sama. Yuk, monggo, masih ada waktu. Mungkin 2 menit lagi akan kita closing untuk hari ini. Masih downloadannya langsung di-upload apa enggak ya biar buat latihan malam ini nih? Iya, habis ini langsung di-upload. Jadi kita edit dulu sih, biasanya kita edit dulu bentar, habis itu kita langsung upload. Kemungkinan ya paling sore jam 6 lah. Gitu. Masih bisa minta tolong ajarin cara save project-nya? Project ini ya, file project-nya. Iya benar. Ya, nanti akan kami bantu upload juga untuk file project ini. Enggak, maksudnya untuk kita dari sisi kitanya cara nge-save project-nya. Apakah kayak program-program pada umumnya apa ada treatment yang lain? Untuk project-nya masih tutorialnya seperti ini sih. Nanti kalau misalkan ada challenge lagi biasanya di luar bootcamp. Tapi selama jadi member di Indobot nanti kami akan kasih info-info kalau ada ini sih challenge project. Memang ke depan akan ada seperti itu sih, Mas. Mungkin itu aja ya teman-teman. Jadi kita masuk ke presentasi lagi. Filenya akan saya share nanti. Terus ada video rekamannya ini gitu. Bagi teman-teman yang ini ada yang mau tanya ini Mas Sumarman. Oh, sudah ketemu nggak jadi. Baik, untuk pertemuan berikutnya harapannya teman-teman bisa menyiapkan lebih proper karena eman-eman gitu loh, udah bayar 100.000 tapi kurang bisa maksimal gitu. Terutama untuk menampilkan video ya teman-teman. Untuk menampilkan video. Jadi teman-teman harapannya di pertemuan berikutnya bisa mengikuti peraturan dari Indobot karena Mbak Eva ada rewardnya. Nah,
Untuk closingnya, saya akan share semua materi ini, kemungkinan nanti sampai jam 6-an. Seperti yang kita lakukan tadi, kita membuat seperti ini ya, membuat running text seperti ini. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Semangat terus untuk teman-teman semua, dan harapannya besok teman-teman juga bisa menampilkan face-nya atau wajahnya supaya saya juga bisa tahu teman-teman reaksinya seperti apa dan sebagainya, kebingungan atau enggak. Itu jangan malu, karena kita di sini semua belajar dan kita kenalan gitu loh. Di sini kita berkenalan satu dengan yang lain, karena di komunitas Arduino kita membutuhkan satu sama lainnya. Kalau kita bingung, langsung tanya temennya. Kita bingung gimana dan sebagainya. Baik, saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya, dan selama bootcamp jika ada yang kurang berkenan, mungkin nanti bisa langsung disampaikan di formulir angket yang akan di-share oleh Mbak Eva. Kemudian jika teman-teman ada masukan atau apa, saran dan sebagainya, silahkan diisi juga di angket. Saya Bisa Misak dari Indopet Academy. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di besok hari di jam yang Waalaikumsalam. Sehat selalu semuanya. Sama-sama, Mas.